Wei Zian, apa kau lupa? Akulah yang menjadi pemimpin perusahaan ini. Tong. Kau boleh coba saja? Lihat siapa sebenarnya pemimpin perusahaan ini. Tuan besar sudah tiba. Halo Tuan. Jian, terima kasih sudah menemaniku membawa perusahaan ini go public. Saya memberi nama perusahaan ini Kusuma, karena saya berharap nanti bisa menemanimu seperjuangan. Saya mempertingkat. Tong. Sudah 3 tahun. Akhirnya aku bisa memberitahumu identitas asliku. Sudah waktunya kau tahu. Kau akan berbagi denganku masa depan yang seperti apa. Kalian pulang dulu. Siap. Oh. Semuanya aku perkenalkan. Orang di sampingku ini adalah dari grup Kusuma kita wakil direktur baru Shu Izho. Baru. Wakil direktur. Wakil Direktur Wei. Wakil direktur W. Direktur Jiang ini cincin DR yang ada pesan khusus. Jangan sebarkan masalah ini. Karena saya ingin memberinya kejutan besar. Jiang Tong, kamu benar-benar memberiku kejutan yang luar biasa besar. Zian kamu kembali. Jiang Tong, kenapa posisi wakil direktorku digantikan orang lain dan juga pacarku? Kenapa bergandengan dengan pria lain? Dan dengan pria lain memakai cincin DR yang sama? Zian, kamu salah lihat. Itu cuma barang murahan. Oh iya, biarkan aku perkenalkan. Ini adalah Tuan Wei kan? Aku pernah dengar Tong bicara tentangmu. Halo, namaku Suiso. Dan dengan Tong, Aku sedang bicara dengan pacarku. Apakah orang luar berhak ikut campur? Zian. Yizhou sedang bicara baik-baik denganmu. Kenapa kamu bisa begitu tidak punya sopan santun? Yizhou. Panggilannya mesra ya. Siapa dia? Apa hubunganmu dengannya? Dia teman SMA aku. Sungguh hanya teman SMA. Tentu bukan. Yizhou selain menjadi teman SMA aku, dan juga saya rekrut dengan gaji tinggi sebagai wakil direktur baru. Zian, mulai sekarang pekerjaan yang ada di tanganmu semua akan diserahkan kepadanya. Dia adalah wakil direktur baru yang kamu rekrut. Kalau aku? Mulai sekarang kamu bantu Yizhou saja. Bantu dia saja. Bantu dia? Jiang Tong, kamu bercanda. Proyek perusahaan aku yang mengerjakannya. Dana juga aku yang menggalang. Bahkan posisi direktur Jiang juga aku yang mati-matian pertahankan. Sekarang perusahaan berkembang pesat. Kamu mau membuangku setelah tidak berguna, ya? Zian. Yizhou tidak hanya seorang elit luar negeri, dirinya juga ketua direktur asisten utama grup Wijaya. Aku menempatkannya sebagai wakil direktur. Itu lebih menguntungkan perkembangan perusahaan. Aku harap kamu bisa mengerti keputusanku.
asisten utama dari Grup Wijaya. Kepala dari grup Wijaya. Asisten. Asisten Chu itu bibimu ya? Benar. Kau lihat undangan ini? Ini bibiku, khusus untukku, dari tangan Nenek Wijaya. Dimintanya. Ayan, kali ini aku panggil kamu kembali. Aku berencana 3 hari lagi di Hotel Angkasa Raya mengadakan perayaan ganda. Ini adalah pengukuhan resmi sebagai kepala keluarga Wijaya, upacara perayaan, juga proyek kuantum triliunan, tender. Upacara perayaan. Nenek setuju dengan Tong-Tong? Ayan, dulu nenek tidak menerima Jiang Tong karena khawatir asal-usulnya rendah. Tidak setara denganmu. Tapi kamu menyembunyikan identitas selama 3 tahun. Bersamanya siang malam, berwirausaha bersama. Sungguh cinta yang dalam. Tentu saja nenek tidak lagi menentang pernikahan kalian. Ini adalah keluarga Wijaya, undangan dengan standar tertinggi, undangan emas berlapis. Pemegang undangan ini adalah tamu utama keluarga Wijaya, tamu kehormatan. Kau bawa ini, berikan pada Jiang Tong. Suruh dia bawa undangan ini, ikuti tender. Juga sebagai bentuk dari keluarga Wijaya, memberinya muka. Nenek, tenanglah. Tong-Tong gadis yang baik. Pasti tidak akan mengecewakan ibu. Bibi Chu, segera kirim orang. Undangan ini, berikan pada Tong-Tong. Ya. Kau yakin undangan ini? Bibimu yang minta untukmu, bukan dari Tuan Besar Wijaya? Kamu yakin undangan ini yang didapatkan dari bibimu, bukan dari Tuan Muda Wijaya? Tuan Muda Wijaya. Ya, aku dan Tuan Muda Wijaya adalah sahabat lama, jadi setelah dia tahu, aku sepenuh hati mendukung grup Kusuma. Dia sengaja meminta bibiku untuk memberikan undangan ini padaku. Lihat naga di undangan ini adalah tanda tamu kehormatan grup Wijaya 3 hari lagi. Tong-Tong akan membawa undangan ini menghadiri Hotel Angkasa Raya saat itu. Semua mata akan tertuju padanya. Dan Tuan Muda Wijaya juga berkata jika aku mau dia bersedia proyek kuantum senilai 100 miliar kepada grup Kusuma. Ya ampun, koneksi Tuan Shu ternyata begitu kuat. Jika bisa berhasil mendapatkan kontrak dengan grup Wijaya, grup Kusuma benar-benar akan meroket. Tapi grup Kusuma bisa mencapai kesuksesan seperti sekarang itu semua berkat Pak Wijaya. Kamu berteman dengan Tuan Muda Wijaya? Yizo, apa yang kamu katakan itu benar? Kamu dan Tuan Muda Wijaya benar-benar sahabat? Tentu saja benar, Tong-Tong. Percayalah padaku, semua yang aku lakukan ini semua demi kamu. Aku tahu Yizo, aku tahu semuanya. Terima kasih sudah memperjuangkan kesempatan ini untukku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Zian, kamu sekarang segera serahkan pekerjaanmu semua kepada Yizo. Jiang Tong, apa yang dia katakan kamu percaya begitu saja. Aku tidak mungkin menyerahkan pekerjaanku padanya. Dia juga sama sekali tidak kenal Tuan Muda Wijaya. Tong-Tong, Tuan Muda berkata jika aku bukan wakil direktur grup Kusuma, tidak ada alasan untuk membantumu. Wei Zian, ini keputusan perusahaan kamu sebagai bagian dari perusahaan harus mengikuti arahan perusahaan. Kalau aku tidak mau patuh. Bagaimana kalau aku tidak mau dengar? Demi masa depan perusahaan, kamu tidak boleh menolak. Hanya koneksi Yuzhou yang bisa membawa perusahaan melangkah lebih maju, mencapai puncak sesungguhnya. Tuan Wei, tenang saja. Asalkan kamu mau membantu saya menjalankan tugasmu dengan baik, saya dan Tong-Tong pasti tidak akan menyia-nyiakanmu. Jiang Tong, apa kau begitu ingin mendekati keluarga Wei? Bukan aku yang ingin mendekati keluarga Wei, tapi perusahaan membutuhkan kesempatan untuk bersinar. Wei Zian, kau adalah pacarku, dan juga orang yang akan kujalani hidup bersama. Aku harap kau bisa mendukungku. Kalau begitu, demi hubungan kita selama 3 tahun, aku bisa memberimu kesempatan. Asalkan kau usir pria ini, aku bisa melupakan perbuatanmu sekarang. Tapi jika kau masih melindunginya,
Aku akan melemparkan kalian. Keluar bersama-sama. Wei Jian, apa kau lupa akulah yang memegang kendali di perusahaan ini? Tong Tong, Coba saja, lihat siapa sebenarnya yang memegang kendali perusahaan. Jiang Tong, aku beri kamu 10 menit. Siapa yang menyentuh barang-barangku? Siapa yang memindahkan barangku? Tuan Wei. Aku. Siapa yang mengizinkanmu? Yizhou. Wei Jian, kamu gila. Barang itu aku suruh Yizhou pindahkan. Berhak apa kau memukul orang? Segera minta maaf pada Yizhou. Minta maaf. Dia layak. Wei Jian, aku terlalu memanjakanmu hingga kau seenaknya berbuat. Kamu salah bicara, Jiang Tong. Aku terlalu memberi muka padamu hingga kau berani berbuat sesukamu. Wei Jian, kamu benar-benar keterlaluan. Jiang Tong, kamu yang tidak tahu terima kasih. Kamu berani memakiku? Kamu sendiri yang pantas dimaki. Yang satu menggunakan bulu ayam sebagai perintah, yang satu lagi menggunakan bulu ayam sebagai pedang suci. Jiang Tong, kamu adalah seorang bodoh total. Wei Jian, kamu kurang ajar. Berhak apa kau bicara seperti itu tentang kami? Karena kalian bodoh yang tidak bisa diobati. Karena kamu, Chu Yizhou, memegang undangan dari grup Wijayaku yang dikeluarkan, berani pura-pura di sini menjadi teman dari Tuan Besar Wei dan berbicara sembarangan. Karena kamu, Jiang Tong. Bahkan hal dasar yang paling mendasar tidak bisa melakukan investigasi dan verifikasi, dan dibohongi oleh kebohongan yang sia-sia sampai bingung, masa depan perusahaan dengan mudah diserahkan. Bukankah kalian bodoh? Kalau bukan itu, apa? Kamu Wei Jian, apakah kau gila? Mengira karena bermarga Wei, kau merasa sebagai tuan besar grup Wijaya? Kamu bahkan tidak pantas mencuci sepatunya. Apakah aku tuan besar Wei atau bukan kau yang menentukan? Sebaliknya kamu. Seperti barang palsu di pasar malam. Harga label sejelas apapun. Tetap tidak bisa menutupi kualitas buruk di dalamnya. Kamu. Diam! Wei Jian, kamu berani memukulku? Itu karena kamu keterlaluan. Itu karena kamu kurang ajar. Kamu. Tong Tong. Sudahlah, jangan bertengkar dengan pacarmu karena aku. Karena dia tidak suka aku pergi saja. Hanya saja, aku harus membawa barang-barangku. Yizhou, kamu tidak perlu pergi. Wei Jian, aku adalah presiden perusahaan. Karena aku memutuskan menunjuk Yizhou sebagai wakil presiden, maka kantor wakil presiden ini adalah milik Yizhou. Dia mendekorasi kantornya sendiri. Ada masalah? Ini kantorku, area pribadiku. Dia menyentuh barang-barangku, itu masalah. Jiang Tong, kamu tahu orang yang menyentuh barang pribadiku tidak akan pernah mendapat akhir yang baik. Maksudmu apa? Maksudku, kamu Jiang Tong, setelah aku putuskan. Sekarang juga bawa laki-laki simpananmu dari wilayahku. Wei Jian, perusahaan ini milikku. Yang harus pergi adalah kamu. Baik, aku pergi. Kalian jangan menyesal. Wei Jian, kita bersama selama 3 tahun. Sekarang demi barang-barang usang ini, kamu benar-benar mau putus denganku? Barang usang? Ini adalah piala ketika aku dinobatkan sebagai pengusaha terbaik tahun ini di Kota Sejahtera. Kamu bilang itu rongsokan?
Ini adalah kontrak pertama yang aku dapatkan untuk perusahaan senilai 1 miliar. Kamu bilang itu rongsokan? Kita mendaki gunung semalaman untuk melihat matahari terbit. Foto kita itu adalah rongsokan. Bahkan semua foto kita selama 3 tahun juga rongsokan. Kontrak sudah dilaksanakan. Foto bisa kita ambil ulang. Barang-barang ini hanya pajangan yang memenuhi tempat. Yizhou hanya membantumu melepas dan memisahkan. Kamu seharusnya berterima kasih padanya. Melepas dan memisahkan. Jiang Tong, kamu benar. Aku memang harus melepas dan memisahkan. Tapi kamu, Jiang Tong, kaulah yang paling harus kubuang sebagai sampah. Wei Jian, jangan keterlaluan. Cuma beberapa barangmu yang rusak. Jangan membesar-besarkan. Sikapmu yang agresif ini sungguh kejam dan egois. Aku kejam dan egois. Benar. Kamu tidak hanya kejam dan egois, tapi juga berpikiran pendek. Kamu tahu tidak, semua yang kulakukan sekarang demi perkembangan perusahaan ke depan. Kenapa kamu tidak memahamiku? Tong Tong, jangan marah. Biarkan aku membujuk Tuan Wei. Tuan Wei, jangan salah paham. Aku dan Tong Tong hubungan kami bersih. Aku hanya saat SMA. Cinta pertamanya saja. Barang-barang berhargamu ini semuanya dia sendiri yang membuang ke tong sampah. Kantor ini juga dia sendiri yang menyiapkan untukku. Jangan marah dong, aku belum selesai bicara. Kamu tahu, kenapa perusahaan ini bernama Kusuma? Karena dia Jiang Tong dan aku, Su Yizhou. Ini dari nama kami berdua yang digabungkan. Zian, terima kasih sudah menemaniku membawa perusahaan Go Public. Aku menamai perusahaan ini Kusuma karena aku berharap kelak bisa bersamamu berlayar bersama dalam suka duka. Kamu tahu tidak, setiap kali hari ulang tahun pacaran kalian, dia selalu mengirimiku pesan bilang kangen. Setiap kali bilang pergi ke luar negeri urus bisnis, sebenarnya untuk menemuiku. Kami makan bersama, kencan bersama, dan melakukan banyak hal romantis. Sedangkan kamu dari awal sampai akhir hanyalah seorang bodoh yang memakaikan gaun pengantin untukku. Jika aku jadi kamu, aku akan pergi sendiri sekarang. Biar tidak semakin memalukan lagi. Memalukan, kan? Pergi. Mau apa kamu? Akan kutunjukkan. Apa itu rasa malu yang sesungguhnya? Wei Jian, mau apa kamu? Ini baru namanya. Malu yang sesungguhnya. Wei Jian, kamu gila. Gila. Kalau gitu, biar kutunjukkan apa itu gila. Tong Tong. Berhenti. Berhenti. Gue nggak mukul perempuan. Tapi gue mukul anjing. Ijo. Ya ampun, inikah Pak Wei yang biasanya lembut? Tapi sekarang Pak Wei keren banget. Tapi sekarang keren banget. Jiang Tong. Lihat, ini yang namanya gila. Tong Tong, pacarmu menakutkan. Apa dia sering melakukan KDRT padamu? Wei Jian, apakah kamu sudah cukup membuat masalah? Kamu menakuti Yizhou. Hanya menakuti? Itu masih kurang. Kamu, apalagi yang kamu mau? Takut apa? Tadi bukannya kamu berani?
Jiang Tong, sebenarnya kita bisa berpisah baik-baik. Tapi kamu malah membuatku berselingkuh. Kalau begitu, aku akan menemanimu bermain sampai habis. Segera jemput aku di grup Kusuma. Apa yang kamu lihat? Cepat kerja, jangan buang waktu. Tong Tong, maaf ini salahku. Akulah yang membuat Pak Wei pergi. Yizhou, ini bukan salahmu. Dia biasanya orang yang masuk akal. Entah kenapa hari ini dia bertingkah aneh. Aku yang terlalu memanjakannya selama ini. Sampai membuatnya sombong hingga tidak kenal aturan. Tapi kamu hari ini kamu terkejut ya. Aku tidak apa-apa, yang penting kamu tidak terluka. Wei Jian Tong Tong hanya milikku. Pak Jiang, kenapa mobil grup Wijaya datang? Tuan muda kami menjemput Tuan. Tuan muda, kami datang menjemput. Jiang Tong, aku bisa menaikkanmu ke puncak, juga bisa menjatuhkanmu ke lumpur. Mobil grup Wijaya kenapa bisa sampai ke depan kantor kita? Aku melihat bibiku, mungkin dia datang mencariku. Rombongannya cukup besar, aku ingin tidak mencolok, jadi aku suruh dia pulang duluan. Oh, ternyata begitu. Yizhou kerjasama dengan grup Wijaya kali ini akan merepotkanmu. Tong Tong, sekarang aku sudah menjadi wakil direktur grup Kusuma. Semua ini sudah menjadi tugasku. Lagi pula, aku datang ke grup Kusuma. Bukankah untuk membantumu? Ziyan. Semakin tinggi posisi, semakin berbahaya masalah hati. Jangan biarkan hati nuranimu menjadi kelemahanmu. Nenek, aku mengerti. Cinta sejati itu sulit ditemukan. Kalau ada, itu bonus. Kalau tidak ada, tidak usah dipaksakan. Pantaslah nenek, penerus yang dididik sendiri. Nenek benar tidak salah pilih. Sekarang kamu resmi kembali. Nenek sudah tua, 3 hari lagi acara di Hotel Angkasa Raya. Serahkan sepenuhnya padamu. Nenek, tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakan. Oh iya, karena Jiang Tong telah mengecewakanmu. Undangan emas berlapis itu apakah perlu diambil kembali? Tidak usah. Aku ingin dia melihat sendiri dari posisi direktur Jiang yang tinggi. Tiba-tiba jatuh ke lumpur. Tak bisa bangkit lagi. Kontrak investasi ke grup Kusuma sudah siap. Pak Hartono kontraknya sudah siap, tapi baru saja ada kabar Tuan Muda Wijaya dipecat. Kamu yakin? Sangat yakin, katanya Jiang Tong memasukkan cinta pertamanya di SMA ke dalam grup Kusuma, menggantikan posisi Tuan Muda Wijaya. Tuan Muda Wijaya tidak setuju, maka Jiang Tong memecatnya. Bagus. Jiang Tong benar-benar buta. Dia benar-benar memecat Ziyan. Dia tidak benar-benar berpikir sampai di posisi sekarang ini karena kemampuannya sendiri, kan? Bodoh yang tidak tahu diri. Pak Hartono, kalau kontrak investasi ke grup Kusuma... Tanpa Ziyan, perusahaan kecil seperti Kusuma pantas aku investasi? Mengerti. Kudengar grup Wijaya besok akan di Hotel Angkasa Raya mengadakan tender kuantum senilai 100 miliar rupiah. Benar, dan Nenek Wijaya sepertinya akan menyerahkan tender itu kepada Tuan Muda Wijaya sebagai pekerjaan pertamanya kembali ke grup Wijaya.
Kalau begitu, aku harus memberi dukungan kepada Zian. Pergi, para sampah yang tidak berguna. Pergi semua. Kayaknya, pergi kalian semua sampah yang tidak berguna. Kenapa marah besar begini? Jangan-jangan. Masih marah karena Wejian? Bagaimana mungkin? Investasi yang sudah disepakati dengan grup Hartono dari Kota Megah tiba-tiba dicabut. Bahkan alasannya pun tidak diketahui. Orang-orang ini sungguh tidak tahu apa kerjaan mereka. Dicabut ya sudah. Asal kita menangkan proyek kuantum 100 miliar milik grup Wijaya besok, grup Kusuma pasti melesat tinggi. Saat itu masih perlu peduli apa grup Hartono atau bukan. Benar. Meskipun grup Hartono juga keluarga kaya di Kota Megah, tapi dibandingkan dengan grup Wijaya yang terkaya, perbedaannya bukan sedikit. Begitu proyek dengan grup Wijaya didapat, semua masalah bisa teratasi. Oh iya, proposal untuk tender sudah siap? Tenang saja Bibi, aku adalah asisten Nyonya Tua Wijaya, sudah aku urus semuanya. Proposalnya hanya formalitas. Sudahlah, jangan marah ya. Aku tahu sebuah restoran barat yang enak. Kita makan sambil bicara. Baik. Yo. Kakak Wei, dengar kamu diusir oleh Jiang Tong dari grup Kusuma. Bertahan selama 3 tahun akhirnya sia-sia. Apa rasanya? Kamu datang untuk menertawakan aku. Masa sih? Kamu adalah orang yang selalu kurindukan, teman hatiku. Mendengar kabar kalian putus, aku langsung terbang ke sini malam itu juga. Mana tega menertawakanmu. Teman hati. Nona tahu terlalu berlebihan. Tidak berlebihan, ayahku sudah menyiapkan mas kawin untukku. Apa maksudmu? Ayahku bilang, asal kita menikah mobil, rumah, uang, dan juga grup Hartono milikku semua saham bisa kuberikan padamu. Zian. Wanita Jiang Tong itu buta melewatkanmu. Bagaimana kalau kau lihat uang ini pertimbangkan aku? Aduh, Nona Hartono, kau punya banyak uang. Pria seperti apa yang tidak bisa kau dapatkan? Kenapa harus terpaku padaku? Tapi pria sepertimu sulit ditemukan berbudi luhur, cakap baik hati, dan juga tampan. Zian, kita berteman sejak kecil setara saling mengenal benar-benar pasangan sempurna. Aku menganggapmu adik. Tapi kau ingin menjadi istriku. Aku serius. Jangan coba-coba. Awas aku pukul, jangan-jangan. Wei Jian. Wei Jian, kenapa kau di sini? Tuan Wei, kau baru saja pergi dari grup Kusuma. Dengan cepat sudah beralih. Tampaknya perasaanmu pada Tong Tong. Biasa saja. Tapi Bapak Wijaya, kamu berniat menyerah begitu saja, lalu memilih yang buruk rupa begini. Bandingkan dengan Tong Tong kita. Jauh sekali perbedaannya. Hei, si buruk rupa. Siapa yang kamu bilang buruk rupa? Kamu. Wei Jian, apa kamu perlu memberiku penjelasan? Siapa kamu? Kenapa aku harus menjelaskan padamu? Wei Jian. Zian, inikah dirimu yang meninggalkan segalanya wanita yang kau lindungi selama 3 tahun itu? Begitu kalap ya? Apapun yang kotor kau telan saja ya? Ah, memang benar.
Ini noda seumur hidupku. Kau bilang siapa yang kotor? Siapa yang menimpali itulah yang kumaki. Kalian... Wei Jian, meskipun kamu marah padaku, kamu tidak perlu merendahkan dirimu seperti ini. Kau terlalu menganggap dirimu penting, ya? Apa maksudmu? Secara harfiah, Jiang Tong. Daripada kamu sok-sokan di sini, lebih baik habiskan waktu memikirkan tender besok. Jangan sampai nanti kalah. Itu tidak perlu merepotkan Bapak Wijaya. Besok dari grup Wijaya tender kuantum 100 miliar. Pemenangnya pasti Tong-Tong. Benar. Yizhou sudah mengaturnya untukku, Wei Jian. Karena cemburu kamu meninggalkan grup Kusuma, pasti itu keputusan paling salah dalam hidupmu. Oh, kalian juga ikut tender kuantum 100 miliar? Apa kamu juga ikut? Meskipun aku tidak tahu siapa kamu, tapi bisa bersama Wei Jian, pasti tidak punya latar belakang. Pasti tidak punya background. Tidak seperti Tong-Tong kita yang penuh bakat. Ditambah bantuanku pasti bisa memenangkan proyek kuantum 100 miliar. Saya sarankan kalian mundur saja, keluar sendiri. Oh ya, kalau begitu, aku doakan kalian sukses. Kalau begitu, aku doakan kalian sukses dalam usaha. Hei Jian kakak, cari pria juga harus cari yang bisa diandalkan. Seperti Wei Jian itu hanya pameran yang kosong, hati-hati kehilangan orang dan harta. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan pergi. Kamu. Hei Yizhou, sudahlah tidak perlu marah karena orang seperti itu. Tapi wanita itu aku agak kenal. Hanya dia seorang jalang kecil, mana mungkin kamu kenal? Sudah, ayo kita cepat makan. Setelah makan masih harus mempelajari tender besok. Baik, ayo. Jian. Kenapa? Mau pulang bersamaku? Kalau kamu mau, aku pasti mau. Gadis yang baik, kenapa tidak serius kamu? Kamu kena masalah di dalam, janganlah marah kepadaku. Hei, perlu aku cari orang untuk membantu menghajar pasangan selingkuh ini? Tidak perlu. Aku sudah punya rencana. Oh, jangan-jangan kamu akan dalam tender besok. Aku bisa membuatnya naik daun. Juga bisa menjatuhkannya ke jurang. Barulah ini Tuan Besar Wei yang ku kenal pembalas dendam. Omong-omong, kamu tadi bilang kamu juga akan ikut tender besok? Setahuku, grup Hartono sepertinya tidak punya bisnis penelitian? Ini adalah setelah 3 tahun kembali ke grup Wijaya. Pekerjaan pertamamu tentu aku harus mendukung. Cukup dengan niat baikmu. Tender besok jangan kamu ikuti. Lagi pula meski kamu menang tender tidak akan terpakai. Aku bisa tidak ikut tapi harus hadir lagi pula, menyaksikan penghancuran pasangan selingkuh, pertunjukan yang bagus masa aku lewatkan. Di dunia ini tidak ada pertunjukan gratis. Kamu begitu senggang. Lebih baik bantu aku. Wah, ini dia orang terkaya di Daxia tempat diadakannya tender. Benar-benar luar biasa. Hotel Angkasa Raya yaitu yang paling mewah di Daxia Hotel Bintang 7. Katanya sembarang ruang pesta di dalamnya mulai dari 1 juta dan sulit didapat. Orang biasa, meskipun punya uang tetap tidak bisa menyewanya. Hanya keluarga seperti grup Wijaya keluarga turun-temurun yang bisa menyewanya. Ngomong-ngomong, sebelumnya aku menghadiri pesta pribadi Tuan Muda Wijaya saat jamuan malam itu benar-benar mewah. Semua lampu gantung keluarga Wijaya terbuat dari berlian asli mangkuk, makannya dari emas murni, bahkan ikan mas yang dipelihara Tuan Muda Wijaya di dalam akuarium diberi makan trafel hitam. Sungguh? Tentu saja benar. Yizhou, nanti kalau bertemu Tuan Muda Wijaya kamu harus perkenalkan aku dengan baik. Tenang, serahkan padaku. Yizhou, untung ada kamu. Ayo. Barang yang kamu minta sudah aku dapatkan.
Shuizo, brengsek itu berani-beraninya memaki aku, bilang aku jelek. Kalau mereka benar-benar berani datang, kamu harus menghajar mereka. Mulut kotor. Kamu ini, sebaiknya jaga martabatmu. Kita sudah kenal sejak kecil, di hadapanmu buat apa aku pura-pura jadi wanita anggun? Tentu kalau kamu suka aku yang sopan, aku juga tidak keberatan berpura-pura lebih elegan. Bikin agak elegan. Kamu lebih baik jadi dirimu sendiri. Ibu Shu. Di mana nenekku? Tuan muda, nenek berkata tender ini sekaligus juga pesta pewarisan Anda. Jadi hari ini adalah hari Anda. Semua serahkan pada Anda. Beliau akan datang nanti. Tuan muda, saya mau angkat telepon kerja. Baik, pergilah. Wakil Direktur Wei. Direktur Zhang. Wakil Direktur Wei. Direktur Liu. Undangan emas berlapis. Keduanya benar-benar datang. Selamat datang di permainanku. Silakan masuk, dua tamu terhormat. Undangan emas berlapis. Kali ini grup Wijaya benar-benar mengeluarkan undangan emas berlapis. Zhang, apa itu undangan emas berlapis? Kamu bahkan tidak tahu undangan emas berlapis milik grup Wijaya? Undangan emas berlapis adalah undangan dengan spesifikasi tertinggi dari grup Wijaya. Melambangkan orang yang paling dihargai oleh grup Wijaya. Benar-benar tamu kehormatan. Oh, kalau menurutmu begitu. Laki-laki itu dan Direktur Jiang adalah tamu berat yang diundang oleh grup Wijaya. Pasti benar. Tapi, kapan Jiang Tong berhubungan dengan orang dari grup Wijaya? Dan, Direktur Jiang dan Wakil Direktur Wei, bukankah mereka pacar? Kenapa? Hei, Wakil Direktur Wei, aku tidak bermaksud apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu benar-benar mengeluarkan banyak biaya, sampai-sampai mengeluarkan undangan emas berlapis dari grup Wijaya. Lihat kedua orang itu, ekspresi sombong mereka. Lihat dia membangun gedung tinggi. Lihat dia menjamu tamu. Lihat gedungnya runtuh. Apa kamu tidak merasa? Ini lebih menarik. Wejian. Wei Jian. Tong kenapa dia datang? Aku tidak tahu. Wei Jian, ngapain kamu ke sini? Tender ini bukan punya keluargamu kan? Kenapa aku tidak boleh datang? Bapak Wei, jangan-jangan kamu sudah berubah pikiran khusus untuk minta maaf ke Tong kan? Wei Jian, hari ini aku tidak ada waktu untuk bicara soal hubungan pribadi denganmu. Sampai aku dapatkan kontrak dari grup Wijaya, aku akan memberimu satu kesempatan untuk meminta maaf padaku. Kesempatan itu simpan saja untuk dirimu sendiri. Apa? Jiang Tong, sebelum hari ini kamu adalah Direktur Jiang yang berkuasa. Tapi setelah hari ini kamu akan jatuh ke dalam lumpur dan tidak akan bisa bangkit lagi seumur hidup. Kamu. Wei Jian, kamu menghancurkan perusahaanku belum cukup. Sekarang kamu malah membawa wanita lain dengan santainya ikut tender. Apa sih yang kamu mau? Kamu tidak malu? Aku saja malu. Malu. Jiang Tong, kalian berdua. Yang satu selingkuh, yang satu lagi jadi pihak ketiga tahu-tahu. Siapa yang sebenarnya malu? Wei Jian sudah jatuh begini masih bisa bicara seenaknya. Aku jatuh seperti apa? Setelah meninggalkan Tong, kamu masih punya apa? Bisa masuk ke sini, kurasa kemungkinan besar karena kamu hidup dari perempuan, kan? Aku? Bukankah begitu? Kamu bilang sama-sama bermarga Wei, kok bedanya jauh banget. Tuan besar dari keluarga Wei adalah penguasa yang berkuasa. Sedangkan kamu, Wei Jian, hanyalah seorang yang suka cemburu dan genit pada wanita, pria brengsek.
Kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk menyemir sepatunya. Memang tidak. Kamu mengaku saja sudah cukup pintar. Karena biasanya orang lain yang menyemir sepatuku. Orang lain menyemir sepatumu? Cih, Wei Jian, kamu ini apa? Kamu pikir kamu adalah tuan besar keluarga Wei? Bagaimana kamu tahu aku bukan? Bagaimana kamu tahu aku bukan? Tong Tong, apakah Tuan Wei biasanya juga suka bicara besar seperti ini? Atau setelah kau memecatnya dari grup Kusuma, otakmu jadi ikut kacau? Wei Jian, hari ini adalah langkah penting bagi grup Kusuma untuk naik kelas. Aku tidak akan membiarkan ada kesalahan sedikit pun. Kalau kau pintar, segera pergi. Bagaimana kalau aku tidak mau? Kau tidak punya pilihan. Hei, apa-apaan kalah argumen mau main fisik? Minggir. Bagaimana kalau aku tidak mau? Tong Tong, kau tidak apa-apa, Tong Tong? Lihat apa? Kurang puas? Wei Jian, jangan kira karena ada si jalang kecil di sampingmu yang mendukungmu, kau bisa seenaknya. Seenaknya? Sepertinya yang seenaknya itu Tuan Direktur Jiang ya. Dalam tender grup Wijaya, kau berani main fisik. Main fisik kenapa? Kau tahu ini apa? Ini adalah undangan kelas tertinggi dari grup Wijaya, undangan emas berlapis. Menandakan tamu paling terhormat grup Wijaya kali ini. Dengan undangan ini, Tong Tong, jangan cuma main fisik. Meskipun kau menghajar kalian berdua dan mengusir kalian, grup Wijaya pun tidak akan bilang apa-apa. Undangan emas berlapis Jian. Bagaimana ini? Mereka ternyata punya dari grup Wijaya. Undangan emas berlapis, katanya ini milik grup Wijaya. Simbol tamu kehormatan ya, melambangkan grup Wijaya tamu yang paling terhormat. Nona tahu. Di depan umum kamu sebagai seorang perempuan, bisakah sedikit lebih sopan? Kalian juga tahu malu ya, Wei Jian. Asal kamu sekarang bawa wanita jalang ini pergi, aku bisa tidak mempermasalahkan untuk saat ini. Jika tidak, jangan salahkan aku jika berubah kejam. Berubah kejam? Kamu kira kamu bisa berganti topeng? Kamu. Tong Tong, tidak perlu marahi mereka. Karena mereka tidak tahu diri, tidak perlu buang-buang kata. Lagi pula kita punya undangan emas berlapis. Langsung mereka usir saja. Yizo, kamu benar. Wei Jian, aku mengingat masa lalu memberimu kesempatan terakhir. Pergi sendiri jika tidak. Jika tidak, bagaimana? Jika tidak, aku hanya bisa memanggil orang untuk mengusirmu dan perempuan jalang ini bersama-sama. Sepertinya aku terlalu memanjakannya membuatmu merasa dirimu istimewa. Sampai saat ini masih keras kepala, sungguh tidak menangis sebelum melihat peti mati. Aku benar-benar tidak menyangka dulu aku memelihara sembarangan seekor burung kenari suatu hari malah berani sombong di depanku. Tong Tong, dia berani memanggilmu burung kenari. Aku tidak hanya memanggilnya burung kenari, aku juga memanggilmu burung puyuh, seekor burung puyuh yang tidak layak tampil. Wei Jian, aku beri jalan keluar. Kau tidak mau, jangan salahkan aku di depan umum berantem denganmu. Jian, ngeri banget, dia bahkan ingin merobek wajahmu. Sekarang tahu takut? Kalau begitu cepat pergi. Bagaimana jika aku tidak pergi? Kamu tidak mau diajak baik-baik, mau cara kasar ya? Baik Wei Jian, aku hitung sampai 3. Pergi sendiri, aku bisa anggap hari ini tidak terjadi apa-apa. Jika tidak, aku akan suruh mereka melempar kalian keluar. 1. Jian, dia sudah hitung 1, ngeri banget. 2. Gawat-gawat, jangan-jangan dia benar-benar akan melempar kita keluar. 3. Waktunya habis, Jian, tolong aku. Aduh, bisa tidak serius sedikit? Pukul aku lagi, dia begitu galak padamu. Kamu tidak pukul dia, kenapa selalu pukul aku? Tunggu aku selesaikan urusan dengan mereka. Aku akan ajarkan kamu pelan-pelan apa itu sopan santun. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Wei Jian, karena kamu dengan sukarela jatuh bergaul dengan wanita murahan ini baik, jangan salahkan aku jika aku tidak kenal lagi. Panggil orang. Jiang Tong, kamu benar-benar kira tender itu buatan keluargamu? Atau kira punya undangan naga bisa lebih unggul memberi perintah di sini punya undangan naga? Memang bisa lebih unggul.
Punya undangan emas berlapis berarti bisa lebih tinggi dari yang lain. Di wilayah grup Wijaya, siapa punya undangan emas berlapis, dialah yang berkuasa. Kemampuan tidak seberapa, tapi omonganmu besar. Hanya grup Wijaya satu undangan emas berlapis saja sudah bisa bikin kamu sombong. Cuma dasar orang yang belum pernah lihat dunia kasar sekali. Kamu tahu undangan emas berlapis grup Wijaya sesulit apa mendapatkannya? Sulit dapat satu. Kalau begitu di sini. Sepertinya lumayan banyak. Undangan emas berlapis. Ini. Orang ini dari mana? Kenapa punya undangan emas berlapis? Sebanyak ini? Aku merasa orang ini pernah lihat emas. Kamu mau? Sini ku beri satu. Dan kamu ayo jangan sungkan. Ku beri satu. Kalau tidak suka, bisa dijadikan kenang-kenangan. Terima kasih. Namanya bisa diisi sendiri. Dijamin asli dan berlaku. Kamu dapat undangan emas berlapis sebanyak ini dari mana? Kemarin aku ke rumahmu mengunjungi Nenek Wijaya. Awalnya mau cari kamu, tapi kamu tidak ada. Lalu aku lihat di meja ada setumpuk barang ini. Kelihatannya bagus. Nenek Wijaya sayang aku, jadi semuanya dikasih ke aku untuk main. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Undangan emas berlapis grup Wijaya sangat sulit didapat. Mana mungkin sekaligus ada sebanyak ini? Palsu. Ini semua palsu. Kamu yang memalsukannya, pasti kamu yang memalsukan semuanya. Yizhou benar. Wei Jian. Kalian benar-benar gila, berani sekali. Berani-beraninya di wilayah grup Wijaya memalsukan undangan emas berlapis milik grup Wijaya. Kau bilang palsu ya palsu. Kalau begitu aku juga bisa bilang. Kalau punyamu palsu, kau yang memalsukannya. Kau? Tong. Kenapa kau berdebat dengannya? Undangan emas berlapis kita sudah melewati pintu masuk terverifikasi oleh keamanan. Panggil saja satpam ke sini, kan gampang. Baik. Hari ini kalian akan menyesal. Kenapa masih diam, cepat ke sini. Mereka berdua ini, entah bagaimana, mereka bisa masuk. Sekarang tidak hanya memalsukan undangan emas berlapis grup Wijaya, tapi juga menyebarkannya. Benar-benar lancang. Sekarang barang bukti ada, cepat tangkap mereka, tangkap mereka. Halo Nona Tao. Halo Nona Tao. Nona Tao. Nona Hartono. Apa Nona Hartono? Tentu saja dari kota Megah, Nona Hartono dari keluarga Hartono. Nona Hartono ternyata dia. Keluarga Hartono dari kota Megah. Kamu adalah Tao Jingyao. Ya, akulah Nona Hartono. Wah, kukira kenapa kelihatan familiar. Ternyata Tao Jingyao Nona Hartono. Beberapa waktu lalu saya pergi ke kota Megah untuk urusan bisnis. Saya sempat bertemu dengannya. Aduh, ternyata keluarga Hartono dari kota Megah Nona Hartono pantasan punya banyak. Undangan emas berlapis dari grup Wijaya keluarga Hartono kota Megah. Meski tidak sebanding dengan grup Wijaya yang terkaya, namun juga keluarga terpandang di kota Megah. Dengan begitu, akan ada drama yang seru. Tao Jingyao dari keluarga Hartono kota Megah kamu. Kamu ini wanita murahan, mana mungkin Nona Hartono? Kurang ajar. Bagaimana cara bicara kepada Nona Hartono? Saya. Wajar jika mereka meragukan saya. Lagi pula, mereka bahkan meragukan undangan emas berlapis grup Wijaya, mengatakannya palsu. Kebetulan kamu datang. Nah, lihatlah di tanganku undangan emas berlapis ini, apakah asli atau palsu. Nona Hartono, jangan berkata begitu. Undangan yang keluar dari tanganmu mana mungkin palsu? Lihat, undangan emas berlapis milikku ini sudah diverifikasi keamanannya, masih ada keraguan. Saya. Ini. Kalau tidak ada, mari kita hitung hutang kalian yang memfitnahku. Mau apa kamu? Mau apa? Aku sudah besar begini. Belum ada yang berani memfitnahku. Apalagi berani menunjuk hidungku dan memakiku. Kurang ajar. Tahu, Nona tahu, salah paham. Semua salah paham. Salah paham ya? Ini juga salah paham. Tong kamu. Meskipun kamu Nona Tao dari kota Megah, kamu tidak boleh sembarangan memukul orang. Belum memukulmu kan? Yizhou, kamu Yizhou. Kamu berani memukulku? Memukulmu kenapa? Apa statusku? Apa status kalian?
Aku ini juga selevel dengan kalian yang sampah seperti ini, pegang kartu naga, lalu tidak tahu diri itu apa. Kalau tidak karena menghormati Jian, aku sudah suruh orang menghajar kalian. Kamu tahu tidak siapa bibiku? Peduli aku siapa bibimu? Kamu? Aku bilang padamu, bibiku adalah asisten utama Nenek Wijaya dari grup Wijaya. Dia keponakan asisten Su. Ya. Kenapa takut? Aku kan bukan orang grup Wijaya. Apa yang aku takutkan? Nah. Lanjutkan. Lanjutkan saja. Tidak, lelang akan segera dimulai. Meski aku tidak takut pada asisten Shu, tapi kalau aku membuat lelang ini gagal, bahkan jika kau dan Nenek Wei tidak mengatakan apa-apa padaku, ayahku pasti akan mengulitiku. Kalian. Yizhou, sudahlah tahu Jingyao benar. Meskipun bibimu adalah asisten utama Nenek Wei, tapi dia tidak bisa mengendalikan keluarga Tao. Sebaiknya kita fokus dulu pada lelang. Setelah aku membantumu menandatangani kontrak grup Wijaya, di tangan aku pasti akan mengadu pada bibi. Biarkan dia membantuku menyelesaikan masalah dengan Wei Jian. Yang terhormat para pemimpin, para tamu, dan perusahaan peserta lelang, selamat datang pada upacara pengangkatan Presiden. Grup Wijaya dan Strategi Teknologi Kuantum Lelang penggabungan dua acara ini adalah warisan sekaligus awal baru. Zian, kau terlalu bisa menahan diri. Tadi aku hampir tidak tahan. Kau benar-benar tidak tahan, bukankah kau sudah bertindak? Bukankah itu membantumu mengambil bunga di muka? Kalau aku akan langsung menunjukkan identitas dan memukul wajah pasangan selingkuh itu. Jika hanya memukul wajah, itu terlalu murah bagi mereka. Aku ingin dia naik sendiri ke puncak yang dia impikan, lalu biarkan dia melihat dengan matanya sendiri langit itu. Hancur di depan matanya. Seinci demi seinci. Aku akan membuatnya naik sendiri ke awan yang sangat diimpikannya. Lalu membuatnya menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri langit itu bagaimana di depan matanya runtuh sedikit demi sedikit. Benar saja, pria keluarga Wijaya tidak ada yang mudah dihadapi. Para hadirin yang berdiri di sini hari ini adalah tokoh-tokoh bisnis terkemuka Sia tulang punggung industri. Apa yang akan saya umumkan selanjutnya bukan sekadar kegiatan bisnis biasa, melainkan keluarga Wijaya yang terkaya. Peta bisnis baru tahun 2026 dari grup Wijaya adalah proyek strategis nasional senilai ratusan miliar. Tentu untuk menunjukkan keadilan dan keterbukaan tender ini, kami keluarga Wijaya dengan tulus mengundang para perwakilan industri yang paling berwenang untuk menjadi juri tender ini. Mereka adalah anggota kehormatan Universitas Qingbei Tuandu, Aliansi Industri Informasi Kuantum Wakil Ketua He Pelopor Informasi Kuantum dan Komunikasi Kuantum Profesor Guo, serta pendiri teknologi kuantum Sia Akademisi Senior Pan. Ya ampun, pelopor bidang teknologi kuantum Sia pendiri akademisi senior PAN sampai diundang juga. Dan Universitas Qingbei anggota kehormatan Tuan Dudia adalah tokoh utama penelitian komputasi kuantum di Sia. Mereka semua adalah raksasa teknologi kuantum di Sia. Tampaknya kali ini keluarga Wijaya berinvestasi di teknologi kuantum, ambisinya besar. Para hadirin berdiri di sini hari ini, yang saya rasakan bukan hanya tanggung jawab tetapi juga semangat, dan juga merupakan poster depan pertama dari strategi kuantum nasional yang dibangun grup Wijaya. Juga merupakan teknologi inti yang akan mengubah medan perang masa depan, dan tender ini perusahaan yang terpilih tidak lagi menjadi perusahaan biasa. Semua yang terpilih akan berbagi kehormatan dengan negara, dan tercatat dalam sejarah. Selanjutnya saya nyatakan tender teknologi kuantum Wijaya kali ini secara resmi dimulai. Selanjutnya saya umumkan rapat tender teknologi kuantum dari grup Wijaya resmi dimulai. Tong-tong. Jangan gugup. Aku sudah bicara dengan bibiku sejak lama. Percayalah padaku, kali ini kamu pasti akan menang tender. Ijo, untung ada kamu. Bibi bilang Tuan Muda Wijaya sangat menyukai Tong-tong. Grup Kusuma hampir pasti akan menjadi pemenang tender kali ini, Wei Jian. Setelah Tong-tong mendapat kerjasama ini, kita akan hitung dendam lama dan baru pelan-pelan.
Para hadirin pemenang akhir mitra kerjasama akan bersama Presiden baru Grup Wijaya menandatangani kontrak ratusan miliar. Mari kita nantikan tender kali ini. Siapa yang akan menang? Siapa yang akan bergandengan tangan dengan Grup Wijaya untuk bersama-sama menuju janji puncak ini? Pak Jiang, menurutku, tender kali ini pemenangnya pasti kamu yang akan jadi pemenangnya. Bukankah hasil ini belum diumumkan? Masih perlu nunggu hasilnya? Kali ini kamu membawa yang paling terhormat dari Grup Wijaya, undangan emas berlapis. Cukup menunjukkan bahwa Grup Wijaya sangat menghargaimu. Benar, Pak Jiang. Undangan emas berlapis dari Grup Wijaya bukan sembarang orang bisa mendapatkannya. Pak Jiang, jangan salah paham ya. Aku sama sekali tidak bermaksud bercanda. Tadi aku lihat semuanya. Tao Jingyao itu membawa undangan emas berlapis yang isinya kosong. Tidak ada tulisan. Hanya mengandalkan status keluarga Tao dari kota megah untuk menipu. Bagus. Tadi aku juga mencari informasi. Untuk tender kali ini, Grup Wijaya hanya mengeluarkan satu undangan emas berlapis, yaitu yang dipegang Nona Jiang. Yang dipegang Tao Jingyao itu entah dari mana dia dapat barang palsu. Tong, bibiku sudah bilang padaku, undangan emas berlapis ini dari Tuan Muda Wijaya khusus untukmu. Satu-satunya di tender ini. Yang di tangan Tao Jingyao itu pasti semuanya palsu. Setelah tender ini selesai, aku pasti akan memberitahu hal ini kepada bibiku. Hal ini belum selesai. Bisa enggak kamu diam? Iya. Soal tadi itu bikin kalian tertawa. Ya, tapi meskipun Grup Wijaya menghargai saya, Jiang Tong, dan memberi saya undangan emas berlapis, tapi untuk tender hari ini apakah bisa menang masih tergantung kemampuan masing-masing. Direktur Jiang, jangan merendah. Grup Wijaya memberi Anda yang paling terhormat. Undangan emas berlapis itu cukup menunjukkan betapa mereka menghargai Anda dan Grup Kusuma. Benar, mendapat dukungan Grup Wijaya nanti, Grup Kusuma pasti akan melesat tinggi. Kau nanti jangan lupa bagi kami sedikit rezeki. Tentu. Setelah dapat kerjasama dengan Grup Wijaya Wejian, aku akan membuatmu tahu apa yang sebenarnya kau lewatkan. Ini bagus. Ini juga punya gagasan bagus. Para hadirin, para juri telah selesai meninjau semua proposal dan memberikan daftar perusahaan pemenang tender. Tapi karena tender kali ini adalah Presiden baru Grup Wijaya, yang pertama kalinya setelah menjabat, jadi selanjutnya kami akan mengundang tamu penting untuk menjadi dalam tender ini, Ketua Juri. Ketua Juri. Jiang Tong, pertunjukan dimulai. Kenapa tiba-tiba ada tambahan Ketua Juri? Siapa itu? Kami tidak mendapat kabar. Ijo, Ketua Juri ini apa kau tahu? Aku juga kurang jelas, tapi baik yang di panggung ini para tokoh terhormat di bidang teknologi kuantum atau ketua juri, tidak masalah, yang pasti pemenang tender pasti kau. Kau benar. Aku bekerja keras setengah hidupku. Mulai hari ini aku, Jiang Tong, akhirnya akan terbang tinggi. Sepertinya Dirjen Jiang sangat percaya diri. Kenapa? Sekarang baru menyesal, sudah terlambat. Tuan Wei, sejak kau merusak perusahaan, hubunganmu dengan Tong Tong sudah berakhir. Itu yang aku harapkan. Wejian, sudah kubilang kau keluar dari Kusuma karena cemburu itu akan menjadi keputusan paling salah dalam hidupmu. Oh iya, kuharap nanti kau masih bisa percaya diri seperti itu. Apa maksudmu? Selanjutnya mari kita sambut dengan tepuk tangan dari tender ini, Ketua Juri. Wejian, Tuan Wei. Wejian adalah ketua juri. Pak Wijaya, silakan naik ke panggung. Ini. Tidak mungkin Wejian ini, bagaimana mungkin dia menjadi ketua juri tender? Yizo, bagaimana ini? Wejian ini tiba-tiba menjadi ketua juri tender. Dengan sifatnya pasti dia akan mempersulitku hingga aku gagal tender.
Berani dia, Bibi bilang padaku, grup Kusuma adalah perusahaan yang sangat diperhatikan oleh Tuan Besar Wei. Meskipun Wei Jian adalah ketua juri, apa pedulinya? Apa dia berani melawan Tuan Besar grup Wijaya? Benar, kau benar. Wei Jian, aku tak peduli dengan cara apa kau berhasil menjadi ketua juri. Jangan harap kau bisa menghalangiku naik kelas. Wei Jian, kamu jangan coba-coba menghentikanku melewati kelas sosial. Dengan mata kecilmu yang picik itu, naik tangga saja susah. Mau naik kelas sosial, perbaiki dulu cara pandangmu. Kamu. Tong-tong. Seperti Nona Tao, orang yang lahir dengan sendok emas. Mana tahu penderitaan dunia. Kenapa kamu marah padanya? Tapi bicara soal cara pandang Nona Tao kayaknya juga tidak bagus. Setidaknya dibandingkan kamu yang memungut sampah orang lain, lebih baik kan? Kamu. Nona Tao kedudukannya tinggi, tentu saja apa yang dia katakan itulah yang terjadi. Tapi aku benar-benar tidak mengerti dia, Wei Jian. Apa yang dia berikan pada Nona Tao? Ramuan apa yang dia berikan? Sampai kamu susah payah begini mengusulkannya menjadi juri utama? Izou, maksudmu Wei Jian bisa menjadi juri utama karena tahu Jingyao? Kalau tidak, Wei Jian meskipun di grup Kusuma adalah wakil direktur. Tapi dia masih mengandalkanmu, Tong-tong tanpamu. Tong-tong apa yang bisa dia lakukan? Apa yang membuatnya bisa menjadi juri utama tender ini? Menurutku, di balik ini Nona Tao pasti banyak membantu, kan? Imajinasimu bagus ya, kenapa nggak nulis drama pendek? Marah karena malu? Sepertinya tebakanku benar ya. Malas ngurusin. Hadirin, setelah tadi saya berdiskusi dengan keempat juri, saya umumkan. Grup Wijaya ini tender kuantum 100 miliar pemenangnya adalah... Saya umumkan bahwa dalam tender kuantum Grup Wijaya senilai ratusan miliar ini, pemenangnya adalah... Grup Kusuma. Grup Kusuma, tentu saja Tuan Besar Wei, yang sudah ditetapkan sejak awal. Bahkan jika Wei Jian tidak setuju, dia tetap harus patuh mengumumkan hasil ini. Pak Jiang. Selamat ya, selamat. Pak Jiang, selamat ya. Kemenangan grup Kusuma kali ini akan membawa Anda meroket. Ah, tidak juga. Grup Gemilang milik Pak Li juga tidak kalah. Suatu hari nanti... Grup Gemilang yang mendukung di belakang grup Kusuma. Ini? Selamat Pak Li. Selanjutnya, mari kita sambut Ketua Direksi Grup Gemilang, Bapak Li Yunlong. Silakan naik ke atas. Apa? Akulah pemenangnya. Li Tua, kenapa masih melongo? Cepat naik. Naiklah. Tidak mungkin. Wei Pak Wei, ini mana mungkin ini grup Gemilang saya ini. Grup Gemilang milik Pak Li sangat berbakat. Rencana yang dibuat juga sepenuhnya sesuai dengan proyek Quantum Grup Wijaya. Semoga Pak Li ke depannya bisa bersama Grup Wijaya meraih puncak kesuksesan untuk teknologi kuantum negara memberikan kontribusi yang lebih besar. Tentu saja. Pak Li, saya mewakili Grup Wijaya. Menyambut kerja sama kita semoga berjalan lancar. Semoga lancar. Ini tidak mungkin. Kecurangan pasti ini kecurangan. Tuan Shu, perusahaan pemenang adalah hasil kesepakatan saya dan 4 pemimpin industri terkemuka. Merupakan pilihan yang diharapkan semua orang. Kamu bilang curang. Apa maksudmu? Wei Jian, dalam tender kali ini, Grup Kusuma bukan hanya perusahaan yang diakui sebagai pemenang, tapi juga perusahaan paling dihargai oleh Grup Wijaya. Tapi kau karena dendam pribadi membuat Grup Kusuma gagal. Ini kalau bukan kecurangan, apa namanya? Diakui semua dihargai Grup Wijaya, Shuizou. Dari mana kamu punya percaya diri? Shuizou, dari mana kamu punya kepercayaan diri? Tentu saja karena ini, undangan emas berlapis ini dari Grup Wijaya, undangan dengan standar tertinggi. Grup Wijaya bisa memberikannya kepada Grup Kusuma. Cukup menunjukkan betapa mereka menghargainya. Dan lagi bibi saya adalah asisten utama Ibu Tua Wijaya. Dia sendiri bilang padaku, Tuan Muda Wijaya, terhadap Grup Kusuma. Sangat berminat. Sekarang hanya karena kamu adalah juri utama yang katanya, kamu sengaja membuat Grup Kusuma gagal tender.
Wijaya Jian, jangan kira aku tidak tahu kamu menggunakan cara kotor apa untuk mencapai posisi ini. Tapi kamu salah sasaran balas dendam. Oh, aku ini dengan cara kotor apa mencapai posisi ini? Tentu saja cara yang rendah. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya juri besar Wijaya ini, selama 3 tahun dia hidup dari Tongtong, berpakaian dari Tongtong, dia hanya seorang yang numpang hidup dari perempuan. 3 hari lalu, karena cemburu, dia merusak perusahaan Tongtong. Setelah diusir oleh Tongtong, dia malah menyimpan dendam dan menjalin hubungan dengan kakak Hartono yang merupakan sandaran besar. Dengan sumber daya grup Hartono dari kota Megah dengan seenaknya menjadi dalam lelang. Juri utama yang sialan. Dasar jelek kamu. Apa yang kamu omongkan sembarangan? Percaya tidak, aku akan merobek mulutmu. Percaya nggak gue robek mulut lu. Lo merasa bersalah? Gue merasa bersalah, bapak lo. Biar dia selesai. Semuanya. Kalian lihat kan, Wei Jian cuma bicara 1 kalimat, membuat Nona Tao yang terhormat tidak berani bersuara. Wei Jian, kamu sebenarnya berapa kali tidur dengan Nona Tao sampai dia mau menjilatmu? Sudah selesai? Tentu belum, semuanya. Wei Jian 3 tahun lalu karena uang merapat ke Tongtong. Sekarang karena nempel ke Tao Jingyao yang kaya raya. Dia nggak cuma tendang Tongtong, tapi juga hancurin seluruh kantor di depan umum. Apalagi di tender hari ini, balas dendam pribadi. Grup Gemilang bisa terpilih menurutku bukan karena Pak Li bayar nyuap laki-laki pensusu ini. Pasti karena laki-laki ini balas dendam pribadi. Ada apa? Wei Jian pikirannya sempit banget. Grup Wijaya nggak ada orang lain. Masa orang kayak gini dijadiin juri utama? Kampret. Aku, Pak Li. Jangan karena anjing gila lo jadi marah. Wei Jian, aku sudah bilang, kamu salah orang balas dendam. Sekarang? Udah selesai bicara? Wei Jian, pertama kamu dekatin Nona Tao, tendang Tongtong. Sekarang di satu sisi mesra sama Nona Tao, di sisi lain terima suap dari grup Gemilang. Kamu memang jago main. Cukup. Wei Jian, urusan kotormu ini aku malas urus. Tapi hari ini menyangkut masa depan grup Kusuma. Lebih penting lagi masa depanku. Aku nggak akan biarin lo sembarangan. Aku nggak akan biarin kamu sembarangan. Aku berani, Jiang Tong. Sampai sekarang kamu masih sok tahu banget. Kalau begitu, hari ini aku akan bikin kamu lihat jelas. Kesuksesanmu sekarang itu karena siapa? Wei Jian, kamu. Aku kenapa? Aku kasih kamu 2 pilihan. Oh. Pilihan apa? Pertama, turun dari panggung, pulang dan tunggu aku sampai tender selesai. Aku bisa minta Ijo untuk membujuk grup Wijaya memaafkan ulahmu hari ini. Kedua. Apa yang kedua? Kedua, kalau kamu nggak tahu diri dan maksa terus, aku pasti bikin kamu kehilangan segalanya. Bikin aku kehilangan segalanya? Aduh, aku takut banget. Kamu. Wei Jian. Kamu orang pintar. Keluarga Hartono dari kota Megah di belakang Nona Tao memang sangat kuat. Tapi sekuat apapun, apa bisa kalahin grup Wijaya yang terkaya? Memang nggak bisa. Syukurlah kamu sadar, Wei Jian. Seperti kamu yang cuma bisa jadi laki-laki penggantung wanita kaya. Tongtong sudah kasih kamu pilihan, itu udah cukup hormat. Kalau pintar, pilih yang pertama, cepat bilang ke semua orang. Kalau keputusan tadi itu kecurangan, yang grup Wijaya incar adalah grup Kusuma. Pilih ibumu. Ijo. Wei Jian, kau gila berani pukul Ijo. Tongtong. Aku tidak hanya memukulnya, aku juga memukulmu. Yang aku pukul adalah kalian. Pasangan selingkuh ini benar-benar memberi kalian sedikit cat langsung berani buka toko cat. Aku sudah lama menahan kalian. Baik. Tidak kusangka anjing yang kupelihara selama 3 tahun suatu hari berani menggigitku, Wei Jian, karena kau tidak tahu terima kasih. Maka jangan salahkan aku jika kejam. Orang datang. Cepat tangkap Wei Jian, tangkap dia untukku. Panik tapi permainan baru saja dimulai. Tuan-tuan, hari ini tender sebenarnya urusan resmi. Membicarakan urusan pribadiku di sini memang tidak pantas, tapi keadaan sudah sampai begini. Maka aku harap tuan-tuan memaafkan, izinkan aku mengurus urusan pribadi dulu. Wei Jian, apa yang kau mau? Apa yang dilakukan?
Bukankah kalian suka membahas urusan pribadi? Kalau begitu aku akan menemani kalian. Membahas dengan baik. Lihat antara kita. Siapa yang berselingkuh? Siapa yang selingkuh? Siapa yang jadi pihak ketiga? Mau bercinta tapi pura-pura suci. Wei Jian 3 tahun lalu. Kau itu tidak punya orang tua dan tidak punya keahlian sama sekali, seorang sampah. Tong-tong baik hati memberimu tempat, memberimu pekerjaan. Tidak kusangka kau malah berkhayal menggila pada majikan. Karena tidak dapat, kau malah mendendam. Sekarang tahu hari ini aku untuk grup Kusuma milik Tong-tong mendapatkan kesempatan lalu dengan cara-cara kotor sengaja mengacaukan rapat tender. Sekarang ketahuan oleh kami. Masih ingin memfitnah kami. Apakah itu fitnah atau bukan? Biar semua orang lihat sendiri. Apa ini? Tentu saja sesuatu yang menarik. Tayangkan ke layar besar. Biar semua orang menikmati baik. Tong-tong tidak bisa membiarkannya menayangkan Wei Jian. Di grup Kusuma sudah lama jadi wakil direktur. Siapa tahu di tangannya apakah ada sesuatu yang merugikan grup Kusuma. Kau benar. Wei Jian, hari ini adalah rapat tender grup Wijaya. Bukan tempatmu main-main, aku tidak peduli. Apa yang kau pegang itu, semua tidak boleh seenaknya di sini. Cepat simpan barang itu. Pergi. Kalau benar, nggak takut bayangan miring. Kamu, Direktur Jiang, tadi begitu yakin, sekarang malah takut apa? Saya jelas tidak takut, tapi ini rapat tender, nggak bisa dia seenaknya. Syukurlah kalau tidak takut. Ini memang rapat tender, tapi setelah kalian tadi ribut seperti itu, saya juga penasaran sebenarnya apa yang terjadi di antara kalian. Kebetulan rapat tender ini membosankan. Senang juga kalau ada hiburan, iya kan semuanya? Nona tahu benar, kami semua ingin tahu sekarang sebenarnya apa yang terjadi. Iya, betul. Bagaimanapun hasil tender sekarang sudah diumumkan kan? Kalian bilang ada keraguan, mending di depan semua orang kalian jelaskan saja. Betul, jelaskan dan pulihkan nama baik saya dan Direktur Wei. Gitu. Karena semua setuju, hari ini kita jelaskan. Tenang saja. Tadi saya mengingat-ingat. Semua yang dilakukan grup Kusuma selama ini, semua wajar dan sesuai aturan. Pasti dia tidak bisa menunjukkan apapun untuk memfitnah saya. Tong-tong, bagaimana kalau Jiang Tong? Hari ini, mari kita menyelesaikan semuanya sekali untuk selamanya. Jiang Tong, hari ini mari kita selesaikan semuanya. Ini. Tong-tong. Apakah aku terlihat bagus dengan baju Wei Jian? Bagus. Seru banget. Di ranjangmu dan Wei Jian pakai baju Wei Jian. Tidur dengan wanita Wei Jian. Dasar pria penggoda. Astaga, Jiang Tong ini di belakang layar ternyata begitu terbuka. Mereka benar-benar brengsek. Mereka ya malah selingkuh di ranjang orang. Matikan, semuanya dimatikan. Jangan lihat, tidak boleh lihat. Jiang Tong, Shuizhou, kalian benar-benar tidak tahu malu, malah menuduh wakil Direktur Wei sebagai pihak ketiga. Aku lihat kalian yang benar-benar selingkuh. Tidak, video ini palsu semua. Pasti Wei Jian sengaja merekayasa untuk menjebakku. Matikan, cepat matikan. Wei Jian, kau diam-diam merekamku, aku maafkan, tapi kau malah menyebarkan hal pribadi ini ke publik. Kau punya malu tidak? Kalian benar-benar keras kepala ya? Kalau bukan karena aku ingin memberimu sedikit kejutan, mungkin seumur hidupku aku tidak akan melihat adegan yang begitu menarik ini. Seperti yang kalian lihat, Jiang Tong dan Shu Yizhou sudah lama berselingkuh. Dia, Shu Yizhou, adalah orang yang ikut campur di antara kami pihak ketiga dan Jiang Tong adalah yang selingkuh. Oh, ternyata pasangan selingkuh itu adalah kalian ya. Jadi kalian tadi banyak omong menuduh banyak hal pada Pak Wei buat apa? Ternyata yang tidak tahu malu adalah kalian ya. Iya, Direktur Jiang, kok orang seperti ini ya? Zaman sudah bobrok, benar-benar zaman sudah bobrok. Pelakor naik tahta usir istri sah laki-laki ini juga bukan orang baik. Tidak, bukan begitu. Pasti Wei Jian yang memakai video palsu ini untuk memfitnahku ingin menghancurkan nama baikku.
Betul, Wei Jian memang dengan Tong Tong pernah bersama, tapi perangainya buruk sudah lama ditendang Tong Tong. Sekarang dia memfitnah kita. Sampai sekarang kalian masih berdalih. Jiang Tong, 3 tahun lalu aku demi kamu meninggalkan keluarga dan usaha menemanimu membangun dari nol. Bahkan demi membantumu tak segan pakai semua sumber daya. Tapi saat kamu sudah sukses, selingkuh dengan cinta pertama SMA-mu Chu Yizhou. Jadi Jiang Tong bertumpu pada Wei Jian dinaikkan ke posisi atas. Ya. Sebelumnya saya dengan grup Kusuma juga pernah bekerja sama. Banyak hal memang wakil direktur Wei yang mengerjakan. Betul. Pada acara bisnis kota sejahtera sebelumnya, juga wakil direktur Wei demi grup Kusuma berkeliling ke sana kemari. Saya dengar malam itu, setidaknya untuk grup Kusuma mendapatkan 7 atau 8 kerjasama. Tidak, bukan seperti itu. Benar-benar pembalikan besar. Jiang Tong ini benar-benar seperti Chen Shimei versi wanita. Pedang pertama setelah naik ke darat, pertama tebas kekasih hati. Tidak, aku tidak, Wei Jian. Aku susah payah menghidupimu 3 tahun. Tapi kau membalas budi dengan kejahatan. Ingin menghancurkanku. Karma sendiri tak bisa dihindari. Sekarang aku berdiri di sini hanya untuk membuktikan pada diriku sendiri. Aku Wei Jian tidak pernah menjadi pencari modal, juga tidak pernah menjadi pihak ketiga. Tong Tong. Wei Jian, kau harus membuat masalah seburuk ini. Banyak berbuat jahat pasti akan binasa. Kalian menanam benih ini, harus memakan buahnya. Para hadirin, tadi Xu Yizhou mengatakan, tender ini adalah kecurangan. Memang ada. Ini benar-benar ada kecurangan. Tender ini benar-benar sudah diatur, jadi kita semua cuma pelengkap. Apa yang sebenarnya dilakukan grup Wijaya? Wei Jian, akhirnya kamu mau mengungkap kebenaran. Meskipun aku merebut wanitamu, meskipun Tong Tong bersalah padamu, tapi apa bedanya? Pada akhirnya Tong Tong hanya melakukan kesalahan yang semua wanita lakukan. Jelas-jelas kamu sendiri tidak mampu mempertahankan wanita. Tapi sekarang, kamu dengan status sebagai ketua juri, balas dendam pribadi, mengubah hasil tender. Para hadirin awalnya, daftar pemenang tender ini, grup Kusuma memang menjadi pilihan utama. Tapi bukan karena kecurangan. Melainkan karena grup Wijaya ingin mengangkat grup Kusuma memberi mereka kesempatan. Namun pemenang akhir tetap harus ditentukan oleh 4 raksasa industri yang menilai. Jadi grup Kusuma hanyalah peserta yang diatur, bukan pemenang. Jadi itu bukan kecurangan. Oh, begitu rupanya. Ya, itu bisa dimengerti. Lagi pula proyek itu milik grup Wijaya, mereka mau membantu siapa saja terserah mereka. Benar juga. Tapi kenapa grup Kusuma? Meskipun begitu, grup Kusuma tetap diatur. Kamu batalkan kerjasama dengan Kusuma, grup Wijaya akan marah. Sanggupkah kamu menanggungnya? Pasti kalian penasaran. Kenapa grup Wijaya mau mengangkat grup Kusuma? Itu karena proyek ini aku yang mengusahakannya untuk Kusuma. Bahkan undangan emas berlapis di tangannya. Juga aku yang mengatur grup Wijaya memberikannya. Apa? Yizhou, apa yang dia katakan itu benar? Mana mungkin. Wei Jian, jangan ngawur di sini. Undangan emas berlapis jelas aku yang minta dari bibiku. Apa urusanmu? Semuanya, jangan dengar omongannya. Bibiku adalah asisten utama Nenek Wei. Undangan ini diberikan bibiku padaku. Kalau kalian tidak percaya, aku bisa panggil bibiku ke sini. Biarkan dia membongkar di depan umum wajah asli orang munafik ini. Kau benar-benar tidak menangis sampai melihat peti mati. Kalau begitu, panggil saja. Aku akan berdiri di sini. Menunggu bibimu itu datang membongkar siapa diriku. Baik, panggil. Kau, Wei Jian, aku bersamamu 3 tahun. Ternyata tidak tahu kau orang sekejam ini. Kita bersama 3 tahun. Aku juga tidak pernah tahu kau adalah perempuan yang genit dan tidak setia. Kok Tong Tong? Sampai saat ini masih mau ngomong sama dia, bibiku segera tiba, dan dia datang bersama Nenek Wei. Nanti pasti dia akan dibuat kewalahan.
Wei Jian, ini semua karena perbuatanmu sendiri. Begitu Bibi Yizhou dan Nenek Wei datang, tak ada yang bisa selamatkan dirimu. Oh ya? Wei Jian sampai sekarang masih keras kepala. Apa aku keras kepala? Kalian akan segera tahu. Kuharap kalian nanti. Jangan menyesali perbuatan kalian sekarang. Nenek Wei datang. Nenek Wei datang. Nenek Wijaya datang. Bibi saya dan Nenek Wijaya sudah datang, Wei Jian. Kamu mati saja. Bibi, nenek kalian akhirnya datang. Ini dia, pria itu. Bibi, kamu tidak mau menghajar pria tidak berguna ini untukku? Kenapa kamu memukulku? Diam kamu. Bibi, apa yang kamu lakukan? Pria jahat ini merayu Tao Jingyao mengkhianati Tong Tong. Mengandalkan Tao Jingyao identitas putri sulung. Grup Hartono dari kota megah menyelinap masuk ke sini, berpura-pura menjadi juri utama, mengubah hasil tender, dan mengacaukan rapat tender. Kamu tidak memukul dia. Kenapa memukulku? Kamu mulutmu sangat kotor, tampar lagi. Iya. Yizhou. Asisten Shu Yizhou adalah keponakanmu sendiri mengalami ketidakadilan. Kamu tidak membantunya. Itu sudah kenapa kamu terus memukulnya. Dan kamu, Nenek Wijaya, orang yang mengacaukan rapat tender grup Wijaya adalah Wei Jian. Jika kamu ingin menghukum, kamu harus menghukum dia. Kamu tahu tidak, Wei, kamu menyuruhku menghukumnya. Benar, Wei Jian sebagai juri utama membalas dendam dengan kepentingan pribadi terang-terangan mengacaukan rapat tender keadilan dan ketidakberpihakan. Bukankah seharusnya kamu menghukum dia? Hahaha. Anak nakal. Nenek. Wei Jian, kamu adalah Tuan Besar Wei. Hadirin, izinkan saya dengan khidmat memperkenalkan kembali kepada kalian Tara A. Yang ini adalah penanggung jawab utama juga Presiden baru Grup Wijaya Wei Jian, Tuan Besar Wei. Apa? Dia putra sulung keluarga Wei? Tidak mungkin, Wei Jian. Bagaimana mungkin dia Tuan Besar Wei? Tante, apa yang dia katakan pasti palsu, benar kan? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Dia, Wei Jian, memang benar dari keluarga Wei kami putra sulung yang asli? Tidak mungkin, bukan seperti itu. Jian, cepat jelaskan kepada semua orang bantah rumor ini. Kamu bukan Tuan Besar Wei, kamu hanyalah... Aku ini apa? Jiang Tong, kamu benar-benar bodoh tak tersembuhkan. Aku bermarga Wei dan juga kepala juri tender ini. Apa ini belum cukup jelas? Wei Jian, kamu bermarga Wei berani mengaku sebagai Tuan Besar Wei. Jika kamu benar-benar Tuan Besar Wei, kenapa masih mau tinggal di grup Kusuma hanya sebagai wakil direktur kecil palsu? Pasti palsu, pasti itu kebohongan yang kamu buat. Tante, cepat katakan dia palsu. Diam kau. Tidak mungkin. Bukan begitu. Wei Jian, jika kau benar-benar tuan muda dari keluarga Wei, mengapa kita berdua sudah 3 tahun bersama, kau tidak pernah mengatakan sepatah kata pun padaku? Jika tidak ada kemunculan Shu Yizhou, sekarang kau sudah menjadi calon istri keluarga Wei. Maksudmu? Aku tidak memberitahumu identitasku. Karena nenek tidak mengizinkan kita bersama. Dan alasan aku mengundangmu hari ini untuk menghadiri perayaan ganda yang diselenggarakan Grup Wijaya. Juga merupakan ujian nenek untukmu. Sayangnya kau gagal. Skandal terbesar hari ini adalah aku awalnya ingin menetapkan Grup Kusuma sebagai salah satu pemenang tender ini. Meskipun Grup Kusuma tidak memenangkan tender, setidaknya bisa menjadi peserta proyek ini. Membantumu mencapai puncak dan melesat tinggi. Tapi tidak kusangka, Shu Yizhou muncul tepat waktu. Tidak. Yizhou bilang dia adalah teman tuan muda Wei, dan dia membawa undangan emas berlapis. Jiang Tong bilang kau bodoh dan kau benar-benar bodoh. Tadi aku bilang, undangan emas berlapis itu aku yang memberikannya. Asisten Shu beritahu dia. Apa sebenarnya undangan emas berlapis itu? 3 hari lalu, nenek memanggil tuan muda kembali untuk membahas masalah pewarisan kepala keluarga. Undangan adalah tuan muda yang secara pribadi memberikannya kepada grup Kusuma. Tante,
Kenapa Tante datang? Aku datang mewakili Tuan Muda untuk memberikan undangan emas berlapis kepada Direktur Jiang. Undangan emas berlapis? Ini benar-benar undangan emas berlapis dari keluarga Wei. Tante, aku kebetulan akan mencari Tongtong. Biarkan aku yang mengantarkan undangan ini untuk Tante. Boleh saja, tapi masalah ini sangat penting. Tuan Muda kami sangat menghargai Direktur Jiang. Kau harus memberikan undangan ini langsung ke tangan Direktur Jiang. Tante tenang saja, aku pasti akan memberikannya langsung ke tangan Tongtong. Tapi tidak kusangka anak durhaka di keluargaku ini berani sekali bertindak lancang, menggunakan undangan emas berlapis untuk berlaku sewenang-wenang. Undangan emas berlapis saya sengaja mengirimkannya untukmu. Juga untuk membuka jalan bagi grup Kusuma. Tapi tidak kusangka. Secara kebetulan jatuh ke tangan Shuizhou. Lebih tak kusangka lagi dia memakai wewenang kecil untuk berkuasa, dia pamer kekuasaan begitu lama. Juga menipu orang bodoh sepertimu, dia mempermainkanmu begitu lama. Apa yang dikatakan Zian benar. Aku Shuizhou. Aku selalu menurutimu, selalu menuruti kemauanmu. Kau tahu betul bahwa perusahaan adalah segalanya bagiku. Kenapa kau masih menyakitiku seperti ini? Tongtong, aku juga tidak mau. Zian, aku tidak tahu kau telah melakukan begitu banyak untukku. Aku salah. Sungguh aku sadar salahku. Aku mohon padamu beri aku satu kesempatan lagi untuk menghargaimu ya. Aku mohon padamu. Di sini bukan tempat sampah. Bukan semua sampah akan didaur ulang. Sudah cukup, karena Zian sudah menjelaskan semuanya, maka hubungan kalian berakhir di sini. Zian, aku? Jiang Tong. Aku bilang, sebelum hari ini kau adalah Direktur Jiang yang berkuasa, tapi setelah hari ini, kau akan jatuh ke lumpur sepenuhnya dan tidak akan bisa bangkit seumur hidupmu. Kau mau apa? Mulai hari ini grup Wijaya akan memblokade Jiang Tong sepenuhnya blokade grup Kusuma. Tetapi siapapun yang bekerja sama dengan Jiang Tong, kami grup Wijaya tidak akan bekerja sama sekali. Grup Kusuma Jiang Tong berperilaku buruk. Mulai hari ini, semua perusahaan grup Hartono di Kota Megah juga akan dengan semua proyek grup Kusuma tidak akan pernah bekerja sama. Bapak Jiang, perusahaan kami selalu mengutamakan reputasi dan nama baik mitra kerjasama. Saya rasa kerjasama kita dengan perusahaan Anda cukup sampai di sini saja. Bapak Liu, jangan dong. Masih ada saya, dan kami dari grup Zhang juga, dan kami juga. Jangan dong semuanya. Saya juga. Zian, aku salah. Sungguh salah. Ini semua karena aku buta. Aku salah mengira kayu ulin sebagai mutiara. Bisakah kamu memaafkanku sekali lagi? Memaafkanku sekali lagi. Bukankah aku sudah banyak memberi kesempatan padamu? Tongtong, kamu tidak apa-apa? Jangan sentuh aku. Ini semua salahmu. Kamu yang membuatku jatuh ke situasi ini. Semua salahmu, semua salahmu. Hei, Tongtong. Lepaskan. Aku juga ingin membantumu. Kamu sudah membuatku kehilangan segalanya. Kamu malah bilang kamu membantuku. Shuizhou, pergilah mati. Shuizhou, pergi mati kau. Tongtong. Kamu sendiri picik masih pakai orang lain sebagai alasan melampiaskan. Jiang Tong, perkara ini Shuizhou memang salah tapi hanya pemicu. Lalat tak hinggap di telur yang retak. Kalau bukan karena perilakumu buruk pelin-pelan, bagaimana bisa ditipu olehnya? Mengecewakan Jian. Hingga berakhir seperti ini. Jiang Tong, kau bisa sampai hari ini semua karena perbuatanmu sendiri. Kau benar yang dulu kau katakan. Aku memang harus belajar melepaskan. Tapi sebelum melepaskan, aku akan mengambil semua yang kuberikan padamu. Semuanya kembali. Kau mau apa lagi? Grup Kusuma kubangun sendiri, tentu akan kurebut kembali. Tunggu saja surat panggilan pengadilan. Tidak. Jiang Tong, setelah kurebut grup Kusuma, kita tidak ada hubungan lagi. Jaga dirimu baik-baik. Keluarkan. Zian, aku salah. Aku sungguh tahu salahku. Kumohon maafkan aku ya. Maafkan aku. Beri aku satu kesempatan lagi. Jangan sentuh aku, Jian Tongtong. Jian, lepaskan aku. Jian. Bibi, tolong aku, tolong Tongtong. Anak durhaka, aku ingat kau darah dagingku mau membantu. Sedikit tak kusangka kau malah ke jalan sesat. Jika bukan karena nenek dan tuan besar melepaskanmu dengan perbuatanmu itu cukup membuatmu mati 100 kali. Mulai hari ini kita tidak ada hubungan. Cepat pergi. Bibi, aku... Pergi. Anyahlah.
Para hadirin, maafkan saya membuat kalian tertawa. Urusan keluarga dibahas di sini sungguh tidak pantas. Saya mewakili grup Wijaya, meminta maaf kepada kalian semua. Nenek Wijaya terlalu sopan. Tidak usah. Hal kecil saja. Sekarang masalah sudah selesai, mari kita lupakan. Di sini saya ingin memperkenalkan secara resmi kepada kalian semua. Ini adalah cucu kandung saya, keluarga Wei dari Daxia. Satu-satunya pewaris grup Wijaya dari Daxia, Presiden Direktur baru, Wei Jian. Presiden Wei. Baiklah, sampai di sini selesai. Mulai sekarang, bisnis keluarga Wei aku serahkan padamu. Baik. Nenek Wei, tenang saja. Mulai sekarang aku juga akan sepenuh hati membantu Jian. Kebaikan Nona Hartono saya terima dengan senang hati. Sekarang semua sudah selesai sampai di sini. Nona Hartono seharusnya juga kembali ke kota megah, bukan? Nona Tao juga seharusnya kembali ke kota megah, kan? Wah, Wei Jian, kamu benar-benar tega ya. Jangan lupa video itu kan aku yang bantu kamu dapatkan. Di dunia ini, tidak ada pertunjukan gratis. Kamu begitu santai. Mending bantu aku. Aku sudah bantu kamu. Kamu tidak berterima kasih. Sudahlah, sekarang malah merundungku kamu. Nenek Wei, lihat dia. Aduh, tidak perlu takut. Jian, lagi pula Jingyao sudah bantu kamu. Kamu tidak boleh merundungnya. Nenek lihat dia yang licik itu. Masa aku bisa merundungnya? Sudahlah. Kamu mau tinggal di kota sejahtera berapa lama terserah kamu. Aku tidak mengusirmu. Cukup kan? Ini baru lebih baik. Wakli. Ayo kita lanjutkan. Baik. Semuanya mari kita semua bekerja sama dengan grup Wijaya untuk teknologi kuantum Daxia memberi kontribusi dan meraih kejayaan lagi. Baik. Lepaskan. Tong. Kamu tidak apa-apa? Enyah kau, dasar laki-laki bajingan. Kenapa kau menipuku? Maaf, Tong. Kau tahu kan perusahaan adalah segalanya bagiku. Tapi kau untuk sedikit kesombongan itu berpura-pura menjadi teman Tuan Muda Wijaya dan memakai namanya untuk menghina Jian. Sekarang ini, aku kehilangan segalanya. Kau senang? Kau puas? Aku juga tidak ingin begini. Aku tadinya ingin membantumu. Membantuku? Kau membuatku dipermalukan di depan semua orang dan di blacklist di seluruh industri? Tong, jangan marah. Aku akan pergi ke bibiku sekarang. Minta dia membantu kita. Cukup. Bibimu hanya seorang asisten kecil di grup Wijaya. Kau mungkin bisa memanfaatkannya untuk menjadi wakil direktur mendapatkan undangan darinya. Bisakah kau membuatnya membantuku kembali ke sisi Wei Jian? Bisakah dia membantuku mendapatkan kontrak dari grup Wijaya? Bisakah dia mengubah di blacklist seluruh industri agar aku tidak kehilangan segalanya? Tong, dengarkan penjelasanku. Jangan ikuti aku. Tong. Nenek aku terlalu terburu-buru. Saat ke rumah nenek kemarin, ayahku tahu dia memarahiku habis-habisan. Dia menyuruhku menyiapkan hadiah mewah untuk datang dan meminta maaf kepada nenek. Tidak perlu. Ayahmu yang tua itu terlalu banyak aturan, tapi dia tidak tahu. Kamu terakhir kali ke rumahku bukan untuk menemuiku. Nenek aku terakhir kali memang menemuimu, nenek. Benarkah? Ya. Lalu bagaimana? Jian tidak di rumah. Kamu langsung pergi begitu saja. Aku. Nenek, jangan menggodanya. Sebaiknya cepat kembali dan istirahat. Setelah aku selesai dengan tender, aku akan kembali menemanimu. Baik. Ibu Shu, kamu juga pulanglah, urusan tender kamu tidak perlu mengurusnya. Tuan besar, apa yang dilakukan anak durhaka itu, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku tahu aku tidak mampu mengurus keluarga membiarkan Shuichou menggunakan namaku. Menyinggung Tuan besar, mohon Tuan besar mengingat aku telah melayani nenek selama 30 tahun. Jangan usir aku, hukum aku sesukamu pun tidak apa-apa. Ibu Chu, apa yang ibu lakukan?
Aku tidak bermaksud mengusirmu. Nenekku sudah tua, dia butuh seseorang yang peduli dan merawatnya. Mengenai masalah Shu Yizhou, sebenarnya aku harus berterima kasih padamu. Anda, Tuan Besar. Jika bukan, Shu Yizhou membawa kartu naga itu pamer kemana-mana ketamakan dan kebodohan Jiang Tong bagaimana bisa terungkap dengan begitu jelas bagaimana aku bisa melihat wajah asli Jiang Tong dan juga. Anda di sisi nenek saya bekerja selama 30 tahun sangat berjasa. Jika aku karena kerabat junior dari cabang samping kesombongan lalu marah padamu itu berarti aku tidak tahu benar salah. Nek, bagaimana menurut Anda? Sekarang Anda adalah pemimpin keluarga Wijaya. Maka semuanya terserah Anda. Baik, Bu Shu. Masalah ini kita lupakan saja. Terima kasih, Nyonya Tua. Terima kasih, Tuan Besar. Sudah. Cepat ikut nenekku kembali. Nyonya Tua, silakan. Tuan Besar Wijaya, kali ini aku sudah membantumu sebesar ini, traktir aku makan tidak berlebihan kan? Kamu tidak mau traktir ya? Sudah, lagi pula selama ini aku juga tahu, kamu padaku. Mau makan apa? Pilih saja, aku yang bayar. Sungguh? Tuan Besar Wijaya dermawan, ayo traktir orang kaya. Wei Jian, kenapa kamu yang jadi Tuan Besar Wijaya? Kenapa kamu diputusin Jiang Tong lalu langsung dapat Tao Jingyao yang lebih baik? Sementara aku susah payah hanya bisa hidup di lapisan bawah dan ditinggalkan oleh Bibi dan Tong Tong. Aku tidak rela. Mau makan apa ya? Tuan Muda Wei baru sekali ini traktir makan, pasti harus makan yang enak, yang mahal, mewah. Baik. Kalau begitu pikirkan baik-baik. Ada ide kita makan... Wei Jian, matilah kamu. Hebat. Baru latihan 2 hari. Pantasan Tuan Muda Wei jurusan Tiesan Kau ini digunakan dengan sangat mahir. Lepaskan aku, lepaskan. Sendiri buat masalah, sendiri tanggung Shu Yizhou. Kamu pakai namaku, sudah kumaafkan tapi kamu masih tidak menyesal. Tangkap dia, hubungi tim pengacara, buat dia mendekam di penjara. Baik. Wei Jian, kamu mengandalkan kekuatan keluarga sombong sekali berani duel 1 lawan 1. Ayo duel, Wei Jian. Untung reaksimu cepat, kalau tidak tadi bahaya. Bagaimana kalau kita makan di rumah saja? Kamu takut? Bukan. Hanya saja agak berbahaya. Tenang saja di dunia ini. Masih banyak orang baik. Jian, dengar saja kataku, kita sebaiknya... Jian. Jian. Kalian ada-ada saja sih. Jiang Tong. Kamu kesini mau apa? Jian. Aku sengaja datang untuk memohon balikan. Balikan? Jian. Aku salah, aku sungguh sadar salahku. Lihat cincin tunangan sudah kubawa. Aku tahu kita sudah 3 tahun bersama. Kamu masih mencintaiku kan? Jadi kamu beri aku 1 kesempatan lagi, ayo kita balikan seperti dulu lagi, kita bersama baik-baik ya. Seperti dulu. Iya, seperti dulu. Tapi kali ini aku bersedia berkompromi untukmu. Dan grup Kusuma aku serahkan sepenuhnya padamu. Aku di rumah akan mengurus dapur. Menjadi istri dan ibu yang baik. Benarkah? Benar. Zian, lihat.
Cincin ini adalah cincin yang kita berdua saat kita bersama yang paling kamu suka. Sudah kubeli sejak dulu siap untuk melamarmu. Tapi tidak kusangka. Jian, ayo kita mulai lagi ya. Mulai lagi. Kamu. Kamu juga pantas. Jiang Tong. Yang baru saja ku katakan di tender belum cukup jelas. Mulai sekarang. Kita putus hubungan, tidak ada urusan lagi. Zian, aku salah. Semua yang terjadi hari ini semua salahku. Tapi aku ditipu oleh Chu Izo. Dan sampai hari ini, kamu mengusirku dari tender. Aku baru benar-benar mengerti perasaanku. Aku baru tahu. Aku benar-benar tidak bisa lepas darimu. Kamu bukan tidak bisa lepas dariku. Kamu tidak bisa lepas dari kehidupan yang mewah ini. Tidak bisa lepas dari gelar direktur Jiang ini, status yang tinggi. Jiang Tong. Jika kamu masih punya muka, segera pergi. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Bawa dia pergi. Tidak, lepaskan aku. Lepaskan aku, Wei Jian. Aku sudah minta maaf padamu. Kenapa kamu tidak bisa memberiku kesempatan? Lepaskan aku! Wei Jian. Aku sudah berulang kali memohon maaf padamu, memberimu jalan keluar. Kenapa kamu tetap tidak peduli? Hanya karena kamu pulang mewarisi bisnis keluarga. Lalu kamu bisa meninggalkan hubungan kita selama 3 tahun? Jiang Tong, jangan memutarbalikkan fakta dan menjelekkan Jian. Yang pertama meninggalkan hubungan ini, bukankah kamu? Jiang Tong, kamu sendiri yang buta, salah mengira sampah sebagai mutiara, selingkuh dan serong, dan melukai Jian begitu dalam. Sekarang berlutut dan bersujud, ingin merebut kembali Jian? Kamu anggap Jian sebagai apa? Apa dia bisa datang saat dipanggil dan pergi saat diusir? Jangan omong kosong di sini. Bukan itu maksudku sama sekali. Lalu apa maksudmu? Aku tahu. Wei Jian, kamu tidak mau memaafkanku? Apa karena Nona tahu ini? Karena Nona tahu ini adalah dari grup Hartono Kota Megah? Aku sudah bersamamu selama ini. Kapan kamu menjadi semata-mata melihat kekayaan? Jiang Tong, pelajaran dari tender apakah belum cukup atau aku terlalu memanjakanmu? Sejak kita bersama, aku selalu menuruti semua keinginanmu merawatmu di mana-mana dalam karier. Aku menggunakan semua koneksiku untuk mendukungmu membawa grup Kusuma dari perusahaan kecil menjadi yang teratas di kota selatan dalam kehidupan. Makanan, pakaian, kebutuhan sehari-hari aku selalu mendahulukanmu. Tapi semua yang kulakukan ini, apa yang kudapat? Aku mendapat perselingkuhanmu, aku mendapat kejijikan, kebencian, dan penghinaanmu. Jian, aku salah. Kamu tidak mengerti salahmu. Kau hanya tidak punya pilihan yang lebih baik. Jiang Tong, aku tidak ingin berurusan denganmu lagi. Hari-hari ke depan, juga tidak ingin berhubungan sedikit pun denganmu, tidak. Kau sendiri, simpanlah sedikit harga diri. Tidak. Bawa dia pergi. Tanpa perintahku. Jangan izinkan dia menginjakkan kaki di wilayah keluarga Wei. Lepaskan aku. Apa yang kalian tunggu? Kalian mau makan atau tidak? Makan. Ayo. Zian. Wei Jian. Aku benar-benar tahu salahku.